linear dan kecepatan angular. Kedua kecepatan ini tidaklah sama, tapi sangat penting dalam proses gerak melingkar. Kecepatan linear adalah kecepatan yang dimiliki benda ketika bergerak melingkar dengan arah menyinggung lintasan putarnya. Kecepatan linear akan selalu menyinggung lintasan lingkaran. Panjang lintasan lingkaran adalah sama dengan keliling lingkaran, sehingga delta S sama dengan keliling lingkaran sama dengan 2πr. Waktu tempuh benda untuk bergerak satu lingkaran penuh disebut dengan periode dan dilambangkan dengan huruf T. T ini memiliki satuan SI, sekon. Kebalikan dari periode adalah frekuensi F, yaitu banyaknya lintasan yang dapat ditempuh benda dalam waktu 1 second. Frekuensi memiliki satuan Hertz. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah F sama dengan 1/T. Dalam konteks gerak lurus, kecepatan adalah perubahan perpindahan dalam selang waktu tertentu. Sama halnya dengan gerak melingkar, kecepatan didefinisikan sebagai besarnya panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Dalam gerak melingkar, panjang lintasan diubah menjadi keliling lintasan yang ditempuh dan selang waktunya adalah periode. Oleh karena itu, persamaannya menjadi V sama dengan 2πr dibagi T. Oleh karena hubungan T dan periode adalah F sama dengan 1/T, maka kecepatan bisa ditulis juga dengan V sama dengan 2πrf. Contoh soalnya, sebuah roda berputar dengan frekuensi 15 kali dalam 1 second. Kecepatan linear roda adalah 15 meter per second. Tentukan diameter roda tersebut. Kita mengetahui frekuensi dan kecepatan, sehingga dengan menggunakan persamaan kecepatan linear, kita dapat menghitung jari-jari roda tersebut. V sama dengan 2πrf. Maka R sama dengan V per 2πf sama dengan 15 dibagi 2 kali 3,14 kali 15 sama dengan 0,159 meter. Diameter adalah 2 kali jari-jari lingkaran, maka D sama dengan 2R sama dengan 2 kali 0,159 sama dengan 0,318 meter. Benda bergerak melingkar seperti pada gambar ini. Benda yang bergerak melingkar akan membentuk sudut terhadap posisi awal benda. Berdasarkan persetujuan, perubahan sudut ini dikatakan positif jika bergerak berlawanan dengan arah putaran jam. Sebaliknya, perubahan sudut dikatakan negatif jika bergerak searah dengan putaran jam. Perubahan sudut ini biasa dilambangkan dengan theta dan satuannya adalah radian. Hubungan antara radian dan derajat adalah 1 radian sama dengan sudut di dalam derajat dibagi 2π. Maka dalam satu putaran penuh, 1 radian sama dengan 360 derajat dibagi 2π sama dengan 57,3 derajat. Besarnya perubahan sudut ini dalam selang waktu tertentu disebut dengan kecepatan angular. Kecepatan angular dilambangkan dengan omega dan satuannya radian per second. Dalam satu putaran penuh, sudut yang ditempuh adalah 2π radian. Waktu yang ditempuh adalah T sekon dengan T adalah periode. Maka kecepatan angular omega sama dengan 2π/T. Dari pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa hubungan T dan periode adalah F sama dengan 1/T. Maka kecepatan angular omega bisa dituliskan juga dengan 2πf. Contoh soalnya, benda bergerak melingkar menempuh 4/5 putaran dalam waktu 1 sekon. Tentukan kecepatan angular benda tersebut. Frekuensi benda tersebut adalah F sama dengan 4/5 sama dengan 0,8 Hz. Maka kecepatan angularnya adalah omega sama dengan 2πf sama dengan 2 kali 3,14 kali 0,8 sama dengan 5,02 radian per second. Kecepatan linear dan kecepatan angular memiliki persamaan yang mirip. V sama dengan 2πrf, omega sama dengan 2πf. Maka kedua hal ini bisa dihubungkan menjadi persamaan baru, V sama dengan omega r. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM. Sejauh 44 meter, maka banyaknya putaran dialami oleh masing-masing ban motor adalah. Nah, di sini cuman kita tinggal ubah dari diameter untuk mencari keliling, ya kan? Keliling satu ban. Rumusnya adalah 2 kali pi kali r atau pi kali diameter. Nah, di sini kalian tahu diameternya adalah 28 cm. Jadi langsung aja 22/7 pi kali d. D-nya 28 cm
hasilnya adalah 88 cm. Nah, karena dia mengalami jarak sejauh 44 meter, kita rubah ya ke dalam cm, berarti 4400 cm. Satu putaran 88 cm, berarti tinggal dibagi 88, hasilnya adalah 50 putaran. Satu roda pasti mengalami 50 putaran untuk menempuh jarak sejauh 44 meter. Oke. Untuk rumus-rumusnya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya untuk gerak melingkar. Kalian harus tahu definisi. Yang pertama adalah frekuensi. Ya, frekuensi itu adalah banyaknya putaran dalam 1 detik, jumlah putaran per waktu N per T. Dengan demikian periode adalah waktu untuk mencapai 1 putaran, ya kan? Jadi waktu dibagi banyaknya putaran, sehingga periode dan frekuensi itu berbanding terbalik. Satuannya frekuensi adalah putaran per detik, ya. Putaran per second, atau nama lainnya adalah hertz. Kalau satuannya periode adalah detik second. Yang selanjutnya ada istilah kecepatan sudut. Ya, saya tulis dulu kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah lambangnya omega. Kecepatan angular dibilangnya juga nama lainnya. Rumusnya adalah 2pi kali f, atau 2pi dibagi waktu. Satuannya adalah radian per detik, jadi harus rubah dalam radian per detik, nggak boleh satuan dalam derajat, harus radian ya. Dimana satu putaran kalian tahu adalah 360 derajat, yaitu konversinya ke 2pi radian. Nah, ini harus tahu konversi dari putaran derajat ke radian. Oke, kecepatan sudut udah ada, namanya kecepatan linear. Kecepatan linear ini kecepatan yang lurus. Nah, kalau digambar kecepatan linear itu tegak lurus terhadap jari-jari. Jadi kalau bendanya di sebelah kiri ke bawah, bendanya di bawah lagi kanan V-nya. Kalau kecepatan sudut ini yang melengkung, omega. Jelas ya? Jadi kecepatan linear adalah V, rumusnya V sama dengan omega kali R. Harus dalam meter ya, satuannya meter per second. Lalu ada percepatan. Kalau dia ada perubahan kecepatan, berarti ada percepatan sudut yang pertama. Percepatan sudut adalah alfa, atau percepatan angular. Lalu ada percepatan linear, yaitu lambangnya A, rumusnya adalah alfa dikali R. Terakhir ada percepatan sentripetal. Ini adalah yang arahnya ke pusat. Ya, percepatan sentripetal itu arahnya selalu ke pusat putaran atau pusat lingkaran. Namanya adalah AS. Rumusnya adalah V kuadrat per R, atau omega kuadrat dikali dengan R. Satuannya percepatan sentripetal dan percepatan linear adalah meter per second kuadrat. Kalau percepatan angular ini radian dibagi second kuadrat. Jadi kalau digambar yang namanya A itu juga arahnya sama seperti V, tegak lurus, A linear ya. Nah, A sentripetal itu arahnya ke pusat, AS arahnya selalu ke pusat. Kalau alfa berarti dia yang melengkung, yang membuat putarannya ini makin cepat. Jelas ya sampai sini. Nah, ada hubungan lagi antara yang linear, yaitu jarak, yaitu theta dikali dengan R. Theta adalah sudut. Kalau V kan omega kali R, kalau A adalah alfa kali R. Jadi ini pasangannya antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Oke, nanti kira-kira rumus-rumusnya yang kita pakai. Nomor 2, sebuah rongga gerigi memiliki 45 gerigi pada sisi luar. Pada saat berputar telah bergerak 18 gerigi dalam waktu 5 detik. Kecepatan sudut dari roda gerigi tersebut adalah, nah di sini berarti kita bisa cari, kalau udah 18 gerigi itu kita bisa cari sebenarnya adalah tetanya
atau banyaknya putaran sudutnya ya. 18 dari 45 gerigi, satu putaran kan 2 pi radian. Ya, ini satuannya dalam radian. Nah, kalau mau nyari omega dalam waktu 5 detik, berarti ini rumusnya theta adalah omega kali T, mirip sama S sama dengan V kali T, gerak melingkar beraturan namanya ya, atau GLB. Berarti theta-nya adalah 18/45 kali 2 pi radian sama dengan omega kali 5. Nah, di sini omeganya kita bisa cari, hasilnya adalah 0,16 pi radian per detik. Ya. Jadi ada rumus theta sama dengan omega dikali dengan T. Nomor 3, mobil bergerak dengan kelajuan konstan 36 km per jam. Ini adalah V linear. Kalian harus rubah nanti ke dalam meter per second kali 1000 dibagi 1 jam 3600 detik, jadinya 10 meter per detik. Tiap roda mobil memiliki jari-jari 20 cm kecepatan sudut roda tersebut. Nah, kalau kecepatan sudut ada kecepatan linear, berarti V adalah omega dikali R. V nya udah tahu 10 meter per second, kecepatan melingkarnya nggak tahu, waktunya R nya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Nah, ini bisa kita cari, hasilnya adalah 50 radian untuk 1 detiknya. Jawabannya yang D. Itu berubah-ubah sesuai dengan posisinya. Kalau di paling atas misalnya dia putarnya berlawanan jarum jam ke kiri, kalau yang sebelah kiri malah dia ke arah bawah, kalau lagi di bawah dia ke arah kanan. Ini besarnya V tetap, tapi kecepatan linearnya berubah-ubah karena ada arahnya yang membuat dia berubah. Nomor 6, semua mobil balap melaju dengan kelajuan konstan 72 pi km per jam. Nah, ini ingat ya, ini V kita rubah 72 pi dikali 1000 dibagi dengan 3600, hasilnya adalah 20 pi
meter per second. Setelah itu diameter roda dikasih tahu 40 cm, maka periode ban mobil tersebut. Berarti kita cari dari V sama dengan omega kali R, dimana omeganya itu adalah 2pi dibagi periode kali R ya. V nya adalah 20pi, lalu omeganya adalah 2pi per T tetap, R nya adalah 0,2 meter karena ini diameternya kan 40 cm, berarti R nya 0,2. Nah ini tinggal kita sederhanakan ya, diperoleh nanti hasilnya adalah 0,02 detik. Jawabannya yang B. Oke, nah soal pertama semoga kalian bisa mengerti. Ini masih rumus-rumus dasar, belum pakai gerak melingkar berubah beraturan dan tipe-tipe yang lainnya. Itu mulai